Mudah-mudahan acara ini berkesan kepada kita semua, mewujudkan persatuan kesatuan dan tentunya integritas kita di Pemuda Batak Bersatu. Horas Maulana. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Panitia. Yang saya banggakan seluruh rekan-rekan juang kami yang dari luar negeri, ada dari Penang, luar biasa bisa hadir bersama-sama dengan kita untuk kita nanti bisa berdiskusi. Dan seluruh DPD hadir, mulai dari Papua sampai Aceh hadir. OTW ya, Papua. Terima kasih buat Pak Tulus sudah jauh-jauh datang kemari. Begitu juga dari DPD Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, NTT hadir. Hadir ya, terima kasih. NTT sudah hadir, Bengkulu, dan begitu juga DPC penyangga yang hadir. Terima kasih buat rekan-rekan juang semua sudah hadir untuk mengikuti acara kita ini. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Pertama, apa yang menjadi nyawa dari organisasi kita, mulai kita dari berdiri sampai dengan sekarang. Nyawa kita ada di kegiatan sosial kita. Inilah nyawa kita. Jadi nyawa kita ini jangan sampai pudar. Ini harapan saya, harapan kami. Kegiatan sosial Pemuda Batak Bersatu adalah hal yang paling membuat masyarakat, khususnya orang Batak, simpati dengan kita. Inilah yang membuat orang banyak tertarik, simpati, dan akhirnya mau memberi sumbangsinya kepada Pemuda Batak Bersatu. Jadi harapan kami, apa yang menjadi nyawa kita, apa yang menjadi arwahnya kita, jangan sampai kita lepas. Karena inilah modal kuat kita untuk bisa kita akhirnya berbuat apapun di negeri ini. Kenapa? Karena dengan sosial kita akhirnya kita memiliki solidaritas yang tinggi, baik sesama kita maupun orang-orang Batak yang lain ataupun di luar dari orang Batak. Ini sudah kita rasakan. 1 bulan terakhir ini kita dihebohkan dengan peristiwa yang sangat mengganaskan. Kalau saya bilang sangat mengganaskan. Kenapa? Karena ada putra Batak yang dibunuh dan disandiwarai. Saya terima kasih kepada DPD Jambi ya, dari awal mulai almarhum diantarkan sampai saat ini masih terus didampingi. Kepri juga kemarin sudah melakukan aksi seribu lilin ya, dan DPD lain. Ini menjadi perhatian kita juga. Terkait kasus ini sangat menjadi perhatian kita. Banyak langkah-langkah yang sudah kita buat, walaupun jujur kita sangat hati-hati dalam langkah ini. Karena kita nggak tahu ini skenario-nya bagaimana, sutradaranya siapa, kita nggak tahu. Namun belakangan ini kita sudah mulai melihat tabirnya sudah mulai terbuka. Namun apa yang menjadi motifnya tidak belum dibuka. Mudah-mudahan nanti bisa terbuka. Ya, berkat doa dan sokongan kawan-kawan semua ini bisa terbuka dengan terang-benderang. Dan saya juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya buat DPD DKI, Jawa Barat dan Banten yang beberapa kali melakukan aksi untuk mengawal kasus ini. Ini menjadi perhatian kita bersama. Apa kita memilih topik ini? Membangun kampung halaman, membangun negeri. Kemarin kami coba berdiskusi karena kita orang Batak, tentunya kita punya Bona Pasogit. Walaupun mungkin kita sudah lahir di luar negeri, tetapi ada sebuah kelebihan atau saya anggap inilah sebuah kekuatan bagi orang Batak. Ada istilah Bona Pasogit. Walaupun kita sudah lahir di luar dari Bona Pasogit, tetapi kita tidak boleh lupa sama Bona Pasogit. Banyak masukan-masukan yang datang ke kami terkait bagaimana peran Pemuda Batak Bersatu untuk bisa membangun negeri.
bagaimana bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara. Saat itu kami berpikir terlalu besar kita kalau berpikir seperti misalnya kita masing-masing untuk membangun kampung orang lain. Memang domisili kita memang di sini, kita harus aktif itu. Kita punya domisili di sini, tetapi kita punya bola kosong di sana. Kita membangun kampung, artinya kita sudah berkontribusi juga membangun negeri. Inilah konsep yang mau coba kita angkat agar apa? Agar kecintaan kita juga terhadap tanah leluhur kita itu semakin tinggi. PLT DPD Sumatera Selatan Bapak Apriyadi Sinaga, kita berikan SK definitif. Ini pemberian SK yang sangat luar biasa, baru pertama kali terjadi di Pemuda Batak Bersatu seluruh dunia, disaksikan oleh seluruh pengurus Pemuda Batak Bersatu dan Sabang sampai Merauke. Ya, ini sebuah kebutuhan yang sangat luar biasa. Tentunya ini juga menjadi beban yang sangat luar biasa juga, karena pemberian SK ini, pemberian tanggung jawab ini disaksikan ada keluarga juga lagi, ada kemenang, sangat luar biasa. Ya, ini kami berikan kedua, ini semoga tugas ini bisa dikerjakan dengan baik. Apapun yang terjadi, dinamika organisasi yang terjadi di Sumatera Selatan itu adalah hal-hal kecil yang membuat organisasi kita semakin kuat. Itu adalah sebuah proses agar kita bisa menempatkan orang-orang terbaik kita dengan visi-misi kita, agar kita bisa menjadi organisasi yang paling bermartabat. Ini juga DPD Jogja luar biasa, sudah berkali jadi ketua. Ini ketiga ya. Ini ketua yang ketiga. Biasanya kalau makin sering ganti, itu berarti semakin baik. Ini saya yakin ini adalah ketua yang terbaik untuk DPD Jogja, untuk bisa memimpin Jogja kemarin. Saya pakai ketua dulu ya untuk PLT ya. Kemarin PLT ini memimpin aksi demo untuk membela mahasiswa Batak yang dibunuh ya. Terima kasih ketua ya terhadap aksinya ya. Ini SK-nya kami berikan. Titip salam buat seluruh pengurus yang ada di Yogyakarta. Semoga Pemuda Batak Bersatu di Yogyakarta bisa semakin baik, semakin berkembang dan bisa mengayomi seluruh Batak di sana. Terima kasih. DPD, jadi kami harapkan memberikan masukan untuk malam ini kita bermain di mana itu. Ada itu areal itu di situ. Ataupun kalau ada area lain di luar itu, monggo silakan. Itu untuk menjadi kita masukan. Nanti besok kita akan finalisasi di hari kedua. Jadi artinya teman-teman kita akan tuang semuanya. Kita di sini artinya akan shifting to the second half. Kita shifting to the second half dari sosial menjadi sosial bisnis atau sosial. Terima kasih kami berikan waktu mungkin untuk kita discussion setiap DPD nanti akan memberikan masukan di mana teman-teman. Itu ada 7 pilihan. Sebenarnya 6 ya 6. Nah baru satu kalau nggak salah itu ada dua contohnya 6. Bisa pertanian, bisa peternakan dan itulah. Dan mungkin nanti itu akan dibantu oleh DPD Sumatera Utara untuk kita buat semacam kesimpulan malam ini. Gitu. Saya harap bahwa ini akan kita bisa lakukan. Besok kita akan finalisasi di event untuk kita untuk racing part untuk besok. Ini harus segera kita berikan besok in the real. Jadi kita harap bahwa besok itu kita udah memiliki yang namanya konsep ataupun project di situ. Saya kira orang Batak kalau nggak digas begitu nggak ini ditunggu project apa itu. Jadi oke, rekan semuanya 15 menit cukup ya.
tapi kami jadi bertambah semangat. Jadi sebelumnya kami sudah mengerjakan audiensi dengan BNN Sumut. Jadi kami lihat anak-anak pelajar atau pemuda-pemuda di Sumut itu, kita katakanlah 12.000 lah pemakai narkoba, sementara Sumut itu hanya mampu menampung 1.000. Dikarenakan karena memang untuk BNN itu kota paling bagus dari 3 provinsi, digabung semuanya. Jadi sangat konsen kita bagaimana kalau pemuda Batak Bersatu ini ikut membantu BNN bersama untuk memerangi, artinya war on drugs, perang narkoba. Misalnya buat seminar dengan pelajar-pelajar, dengan mahasiswa. Bahkan kita sudah adakan bersama bagaimana nanti dibuat MOU melalui buku saku perang narkoba dan ada logo PBB untuk Sumatera Utara. Ketika saya bicara dengan Brigjen Toga Pendidikan, saya kasih tahu saya Dr. Goma, saya bidang pendidikan juga, tapi tidak cukup hanya dengan pendidikan. Kita akan menggeser dia dengan dari BNN, kemudian dengan olahraga, karena bagaimanapun daripada anak-anak itu ikut geng motor, saya lihat ada juga orang-orang Batak geng motor itu. Jadi daripada mereka sibuk memakai narkoba atau berkriminal, mereka dilatih. Jadi bahkan kami juga diundang, ada klub sepak bola namanya Batak United, itu nanti lah mungkin ya. Tapi waktu saya lihat itu daya tampung, ada akademisinya. Nah, kita diminta BBM turun di sini. Jadi saya baca tadi ada bidang pendidikan, ada bidang olahraga seperti ini, pariwisata. Kami dari Sumut akan sangat siap, mendukung. Bahkan saya sudah bekerjasama dengan beberapa dinas siap mensupport. Oke lah kalau DPD Sumut tidak punya uang, nggak apa-apa, tapi kami punya program. Jadi kami sudah bilang, kami akan mengunjungi nanti beberapa perusahaan dan CSR akan dibantu nanti untuk program seperti ini. Kami akan minta juga bantuan nanti dari DPP, bagaimana nanti supaya menghubungi nanti Dr. Petrus Renat Golose, Kepala BNRI, karena kata beliau, Pak Toga, Sumut ini sudah oke, tapi tolong titipkan kepada DPP supaya dikomunikasikan dengan BNRI. Membaca Masih Pature bukan lebih, kami sangat ini kesempatan bagi kami dan sangat merasa, oh ini waktunya, gitu kan? Karena kalau Masih Pature bukan lebih, kami ada di kampung, itu udah membesarkan kampung kita. Nah, yang sekarang di Pemuda Batak Bersatu yang ada di Indonesia ini, bahkan yang ada di luar negeri, 26 Dewan Pimpinan Daerah, ditambah dengan luar negeri ada 4 kalau tidak salah. Artinya, mari judul ini kita tanamkan di hati kita, Masih Pature Tanah B, kami siap menjadi partner dari semua rekan-rekan juang yang ada dimanapun berada. Karena begini, Masih Pature Tanah B, saya sebagai sekretaris daerah Sumatera Utara, yang masuk itu hampir tiap hari adalah WA itu pendampingan, ya terus pendampingan, kan gitu kan. Jadi kita ada 28 kabupaten kota, artinya 28 DPC yang ada di Sumatera Utara. Persentasenya mendapatkan kiriman paket seperti yang dibilang Rusel tadi, kiriman paket hampir tiap hari, minimal 2 satu hari. Ya, kiriman paket bisa 3, bahkan di satu tempat bisa 3 di satu DPC. Jadi apakah ini termasuk Masih Pature Tanah B? Mungkin enggak lah ya. Tapi kami percaya, mari rekan-rekan juang, judul kita ini membangkitkan semangat kita, karena apapun ceritanya, ketika orang tua bahkan kita nanti pulangnya ke sana juga. Kalau dari DPD Babel, kami fokus bagaimana kita menciptakan money. Jadi saya tertarik dengan program yang nomor 6 di bidang sektor pertanian. Kenapa? Karena kebetulan salah satu cabang usaha saya ada di Sumatera Utara.
Dan di awal dulu sudah pernah saya sampaikan kepada Pak Ketum, bahkan sudah saya bawa jalan-jalan ke sana. Itu masih versi PT perseorangan terbatas. Jadi jikalau pemuda Batak Bersatu mau mengambil kesempatan ini, saya persembahkan dengan kerendahan hati saya berikan kepada pemuda Batak Bersatu. Kita kerjakan secara nasional. Mungkin kalau untuk penjabaran lebih jelasnya nanti kita bisa atur waktu, karena pemaparannya akan sangat panjang dan kali lebar dan kali dalam, karena ini berbicara tentang income. Jadi salah satu yang kami tertarik dengan bidang agriculture ini sudah saya terapkan di Bangka Belitung. Jadi seluruh masyarakat Bangka Belitung sekarang makan produk fresh kerok wortel, logonya baju hantam. Jadi branding kita sekarang branding baju hantam, Pemuda Batak Bersatu. Jadi oleh karena itu kita juga sebagai ketua-ketua DPD kita harus berpikir keras, karena sesuai dengan perintah ketum, kalau roda organisasi kita tidak berjalan di daerah kita masing-masing, yang salah bukan anggota, yang salah pasti ketua. Oleh karena itu kita ketua-ketua DPD baik DPC PKC kita harus memikirkan bagaimana caranya menjalankan organisasi ini supaya semakin besar, anggarannya juga pasti semakin besar. Jadi supaya seperti kami di Bangka Belitung, kami jarang donasi. Kenapa kami jarang donasi? Karena kami sudah memiliki bidang usaha yang sederhana, itu parfum badan dan parfum mobil. Tetapi kami kerjakan pelan-pelan, kami distribusikan ke toko variasi. Jadi puji Tuhan sampai saat ini tidak terlalu berlebihan, tapi cukup untuk menjalankan organisasi ini. Salam kenal buat kita semuanya. Jadi last door waktu Dukun Ubere makin sihat atau berdario ini menerima tuh membangun kampung halaman masih baru Nabi. Jadi semua di orang memang dokter terbuka makin tinggi di padalan masih baru Nabi on dan juga imat Gerajin Gubernur Sumatera Utara. Tinggi mahasiswa lebih tinggi di Universitas Sumatera Utara. Dan yang buka buah ima ala Gubernur karena jodoh siang tahun selatan. Jadi tata tulis oriented di jodoh Martadion. Jadi tak pola makilala kami para menurut waktu na jodoh di Tapanuli Utara. Soal kami tinggi KKN jodoh, udah dua kami diberangkatkan tuh Tapanuli Selatan, Senabala, Tapanuli Utara. Sampai soal ini, nah, tantangan kita sekarang kita perbaiki image mengenai Martawi ini dari yang dulunya adalah Tapanuli Selatan oriented, sekarang jadi benar-benar kita bawa ke kampung halaman kita sendiri. Jangan saja belum meninggal do, kubereng, peninggal ton, guna pasubinta. Paduan saya, dengan do nakin dok, nadi bawa ni amang profesor, amang doktor, dokter asing mesej lima taringot tu, peninggal ton, pendidikan pada nakta. Au adong idiku dengan do tahu laut akan sama sedok naik do mungkin dengan do murah kapadalan. Jadi ada konsepnya itu lowest hanging fruit. Jadi sama kita menjuluk baru buah ini buah-buahan. Sian apalah terjangkit pohon ini lo buah-buahi pembangunan dulu dan cuma lagi rice shop. Jadi kalau boleh lah kita, kalau misalnya kita Batak ini bersatu bagian tenaga kerja supaya mengurangi keluar negara. Yang kalaupun pergi ke luar negara seperti yang beberapa pengurus kita ada juga yang berkualiti itu dikirimkan itu melalui pemerintahan, itu sangat bagus. Nah seperti sekretaris kita itu bagian dikirim dari PT ke PT sana jadi berkualiti. Tetapi kalau misalnya datang itu secara ilegal, terakhirnya di sana pembantaian, pemukulan, penghinaan, itu yang diterima yang rekan-rekan kita yang kosong, gitu, dokumen yang tidak ada. Jadi kalau bisa
ditanam tabungan kita itu diutamakan pekerjaan saja yang kita butuhkan. Nah, jadi itu saja dari kita DPD-DPD yang paling utama yang kita usulkan ke seluruh kita rekan PBB. Melihat ya. Jadi bisa supaya selesai itu aja dulu ya. Sebenarnya kalau tadi udah bagus, tata caranya udah bagus, dan itu harus dari pendidikan dulu. Makanya tanah batak itu pertama bisa maju. Kenapa? Dan bisa katakan dulu pertama maju. Kenapa? Karena pertama datang ke sana itu Purnamesen. Purnamesen itu apa yang dibawa? Pendidikan. Itulah yang pertama membuat maju pertama dulu. Nah, namun itu bergeser lagi teman. Jadi maksudnya memang terutama itu adalah pendidikan. Itu udah perlu. Itu pertama harus dibangun pendidikan. Kualitas pendidikan harus dibangun. Baru setelah itu ya attitude-nya, kebersihannya. Kalau itu untuk nanti para wisata itu kebersihan perlu sekali, itu yang perlu diterapkan. Tapi dari segi membangun secara ekonomi kan ya tentu ya mungkin kita coba dulu lah. Kalau misalnya ada dari apa rekan-rekan dari provinsi yang lain atau dari Surabaya ada sukses di sana, ada usahanya apa misalnya kan peternakan ayam, coba lah dibangun peternakan ayam misalnya kampungnya sana, atau misalnya kalau ada di sekolah dibangun di sana, ada apa gitu kan. Jadi itu sasarannya itu harus semuanya ini nggak ada fokus di misalnya di situ nggak begitu. Namun kita ini karena ada untuk skala internasional udah apa pariwisata mungkin agak fokus ke Sumatera ke Toba, dan Toba ini sebenarnya perlu kita pahami kenapa ini Toba ini Danau Toba ini kalau nggak salah saya ini kalau nggak salah dapat informasi danau ini dimiliki semua 7 kabupaten ini, semua kena ini, makanya semua akan terlibat untuk itu. Jadi dibagi-bagi itu, ada kena danau Toba itu, contohnya Tapal Utara, ada juga ada apa, Tobasa ada apa, Pulau Samosir lebih banyak, jadi di situ baru Papak juga ada, pokoknya kalau nggak salah itu 7 kabupaten itu. Beberapa poin yang tadi sudah disimpulkan, saya rasa kita eksekusi saja. Besok kita sampaikan ke forum. Harapannya besok akan saya sampaikan kepada tokoh-tokoh yang nanti itu saya akan keras mengenai mereka apa yang sudah dilakukan ke kampung halaman kalian. Pemuda Batak Persatu harus berani menyampaikan itu kepada orang-orang yang ditangkap sudah punya pengaruh di negeri ini. Jadi inilah harapan kita, dan Pemuda Batak Persatu di seluruh pelosok siap untuk menyukseskan apa yang menjadi harapan mereka juga dengan konsep-konsep yang kita tawarkan. Terima kasih.